Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau mempenari kembali ya tentang tangisan Yusuf Mansur dan tekad dia untuk membawa orang-orang yang memfitnah dia ke meja hijau, melaporkan ke polisi, dan dia melaporkan sungguh-sungguh ke polisi. Dan sangat kita sayangkan langkah orang besar seperti Yusuf Mansur melaporkan orang yang memfitnah kepentingan dirinya. Dulu tokoh-tokoh kita dibenamkan oleh Soekarno ke penjara seperti Buya Hamka. Dia memaafkan Soekarno, dan kemudian Soekarno minta di akhir, di detik-detik sebelum kematiannya, ingin Buya Hamka yang dulu pernah dimasukkan ke dalam penjara untuk menjadi imam sholat jenazah kalau dia meninggal. Dan Hamka memaafkan lawan politik yang terbesar, Soekarno, dan menyolatkan Soekarno. Buya Hamka menjadi imam sholat. Jadi dia melampaui kepentingan pribadi. Kemudian Natsir 4 tahun setengah dibenamkan oleh Soekarno karena perbedaan faham politik dalam mengelola kenegaraan, dan Natsir karena mengkoreksi Soekarno kemudian dibenamkan oleh Soekarno ke dalam penjara. Tetapi Soekarno bersedia membantu rejim yang baru, yaitu Soeharto, untuk memperbaiki hubungan dengan Malaysia yang dulu dirusak oleh Soekarno. Dia mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan negerinya daripada keselamatan pribadinya. Banyak orang-orang besar yang mendahulukan kepentingan bangsanya di luar kepentingan dirinya dan memaafkan lawan politiknya. A.M. Fatwa 9 tahun dijebloskan ke dalam penjara karena berbagai kasus politik di zaman Soeharto, dan dia tidak dendam kepada orang-orang yang pernah memfitnahnya, dan tidak dendam kepada orang yang menzalimi dirinya, dan dia tidak melaporkan orang-orang itu ke polisi. Ulama Betawi yang terkenal juga, Abdul Qadir Jailani, disiksa oleh polisi, ditahan di zaman pemerintahan Soeharto. Dia cerita, dia telanjang dan disuruh oleh polisi tidur di atas balok es sebagai bentuk siksaan bagi seorang mujahid dakwah. Dan Abdul Qadir Jailani tidak pernah membawa orang-orang yang pernah memfitnah dan menzaliminya ke polisi, dan dia orang-orang itu adalah orang-orang yang pemaaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka dan mintalah ampun atas dosa-dosa mereka. Idfa billatihi ahsan, tolaklah kejahatan yang mereka lakukan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi menolak keburukan bukan dengan keburukan, menolak fitnah bukan dengan fitnah dan pembalasan yang setimpal, tetapi menolak fitnah dengan cara yang lebih baik. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfirlahum. Dalam kerangka ini kita menyesalkan langkah yang diambil oleh Ustadz Yusuf Mansur yang akan melaporkan, dan dia sudah melaporkan orang-orang yang memfitnah dia, yang katanya dia sudah sejak 2014 diam terhadap fitnah-fitnah yang menghujam dirinya, dan sekarang dia melaporkan orang-orang yang memfitnah itu ke polisi setelah dia menangis di video yang dia ungkap di Instagram. Dan saya sudah lihat video curahan hati dia hampir 60 menit.
Begini ya Ustadz Yusuf Mansur, aneh mau ngomong langsung sama antum ya. Aneh punya pesantren nih, ojo lali, nggak ada gedungnya, cuma nama doang, karena terpengaruh oleh gerakan tahfiz Al-Quran yang antum gerakkan ke seluruh Indonesia. Konon ada 3.000 pesantren tahfiz, hasil karya besar antum ya. Berarti antum sebenarnya orang besar, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang-orang yang satu masa, satu zaman dengan antum hidup sekarang. Jadi jiwa antum sebenarnya jiwa orang besar, dan jiwa para pejuang dakwah adalah jiwa orang-orang besar, jiwa yang penuh maaf. Orang besar cirinya adalah wal kadhiminal ghaith, orang yang bisa menahan marahnya, wal afina 'an nas, dan ciri orang besar adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itulah ciri orang besar. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, infak dalam keadaan susah maupun sulit, dia tetap mengeluarkan hartanya, infak fi sabilillah, untuk perjuangan dakwah Islam. Wal kadhiminal ghaith, dan bisa menahan marahnya, dia bisa marah tapi dia tahan, dan dia kemudian memaafkan orang-orang yang sudah berbuat zalim, berbuat tidak menyenangkan, dia maafkan. Itulah ciri orang besar, ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi aneh punya saran, kalau ente antum mau jadi orang besar dan dikenang dengan satu kenangan yang indah, antum harus cabut itu laporan-laporan antum ke polisi. Karena apa? Karena antum, wahai Ustadz Yusuf Mansur, antum adalah orang besar. Pekerjaan-pekerjaan antum di masa lalu adalah pekerjaan orang-orang besar. Kekeliruan-kekeliruan yang antum melakukan dan kemudian menjadi jalan untuk orang lain menghantam antum, itulah ciri orang besar. Semakin dihantam, dia tidak tenggelam. Semakin dihantam, dia semakin timbul, berkembang, karena yang dia cari adalah mardotillah, keridhaan Allah belaka, bukan keridhaan manusia. Jadi aneh saran ke antum, cabut laporan-laporan polisi itu dan ikutilah kembali, bukan kata hati, bukan nafsu pribadi atau nafsu duniawi. Ikutilah Al-Quran. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dan kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, yang terbaik. Atau wal kadhiminal ghaith, ya, wal kadhim, menahan amarah yang bisa dilakukan, dan kemudian wal afina 'anin nas, maafkanlah manusia semuanya. Dan aneh percaya dan aneh yakin Ustadz Yusuf Mansur antum adalah orang besar hari ini dan hari-hari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.